Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabb seluruh alam. Good afternoon my students, how are you? Are you okay? Are you fine? Alhamdulillah, I'm fine. I hope you are fine too. I hope you are okay, you are happy and healthy. Thank you very much. Alright, we are going to continue our lesson here. And now we are going to come into the unit 21. Okay, are you ready to study? Alright, thank you. Nah, sekarang kita masuk unit 21. Dan di unit ini kita akan bahas tentang passive one, ya, pembahasan tentang kalimat pasif. Ya, ini bagian yang pertama, ya. Kalimat pasif itu untuk menyatakan di, ya, di umpamanya disuruh, dilihat, diminta, ditanya, diberi. Nah, itu pasif. Ya. Kalau aktif dulu kita sudah belajar ya. Kita selalu belajar kalimat-kalimat aktif. Me biasanya identik dengan me. Sedangkan pasif itu di. Nah, di kalimat pasif juga memakai tenses. Ada simple present tense pasif. Ada simple past tense pasif gitu ya. Jadi, tensesnya simple present tense pasif, simple past tense pasif. Nah, gitu. Lihat di sini di temanya is done, was done. Nah, kalau is itu kita tahu ya, itu to be present. Berarti is done ini adalah tensesnya apa? Simple present tense pasif, memakai to be is. Nanti ada temennya lagi selain is apa? Am dan are. Am, are, is, done. Nah, begitu. Nah, kalau ini apa nih sebelahnya? Was done. Was done, kita harus tahu dulu was ini to be untuk apa? Untuk simple past tense atau past tense ya. Past tense to be memakai was. Was done berarti dikerjakan. Is done juga dikerjakan ya. Temannya was apa? Were, was, were, done gitu. Berarti is, was, atau are, atau were itu artinya di sini di. Mr is ketemu kata kerja ketiga artinya di. Was, were ketemu kata kerja ketiga artinya di gitu ya. Maka pasif ini harus memakai kata kerja ketiga. Karena ini dan kata kerja ketiga. Dari mana tahu? Oke. Do itu ke satu. Did kedua. Dan ketiga. Ya, jadi kalimat pasif itu harus memakai kata kerja ketiga. Ingatin itu ya. Oke, lihat contohnya di sini. The office is cleaned every day. Kantor itu dibersihkan setiap hari. Kantor itu dibersihkan setiap hari. Lihat, keterangan waktunya every day. Every day berarti ini keterangan waktu simple present tense. Sedangkan yang kedua, lihat. The office was cleaned yesterday. Kantor itu dibersihkan kemarin. Nah, keterangan waktunya yesterday. Ya. Maka ini simple past tense pasif. Kalau yang pertama simple present tense pasif. Oke. Maka kita harus tahu di sini nama tensesnya ya. Yang pertama simple present tense pasif, yang kedua simple past tense pasif. Ya, sama-sama memakai kata kerja ketiga kalau pasif. Oke, lanjut. Compare active and passive. Bandingkan aktif dan pasif katanya. Somebody cleans the office every day. Seseorang membersihkan kantor itu setiap hari. Lihat, kalau aktif namanya simple present tense aja. Somebody itu subjek tunggal, maka clean-nya tambahin s. Cleans. Ya, ini simple present. Simple present tense. Ciri khas atau karakteristik dari simple present tense, kata kerja ditambahin s jika subjeknya tunggal gitu ya. Ini aktif. Nah, kalimat aktif kita pengen rubah menjadi pasif, maka kita harus tahu objek ya. Objeknya the office. The office pindah ke depan menjadi subjek.
The office itu kan tunggal, maka memakai to be is. Is cleaned every day. Clean, tadinya cleans diaktif, maka berubah cleaned, kata kerja ketiga. Ini kata kerja beraturan, maka ditambahin ed. Ya. Kantor itu dibersihkan setiap hari. Ya, ini lihat yang pasifnya ya. Yang pasifnya ini kantor itu dibersihkan setiap hari gitu. Oke, lanjut yang kedua. Somebody cleaned the office every day. Yesterday. Somebody cleaned the office yesterday. Ini ada keterangan waktu yesterday. Ini berarti tesis apa? Simple past tense. Simple past tense aktif ya. Seseorang membersihkan kantor itu kemarin. Ya, membersihkannya kemarin, maka ini simple past tense aktif. Memakai kata kerja kedua ya. Kalau simple past tense aktif, somebody plus cleaned itu kata kerja kedua cleaned-nya. Ya, maka ini aktif simple past tense. Ketika mau dirubah ke pasif, maka objeknya the office kan, maka kita pindahkan ke depan menjadi the office was cleaned yesterday. Kenapa memakai was? Karena subjeknya tunggal. The office itu tunggal, satu. Yang kedua karena lampau ya, yesterday ini lampau, maka to be-nya harus lampau juga, was. Artinya bagaimana? Kantor itu dibersihkan kemarin gitu ya. Kantor itu dibersihkan kemarin. Nah, ini pasif. Lanjut, the passive is, pasif itu adalah, nah ini maksudnya rumusnya. Kalau tensesnya simple present tense, maka to be-nya mr is. Kalau simple past tense, maka to be-nya was were gitu kan. Ya, lalu kalau negatif tambahkan not saja to be itu. Lalu diikuti kata kerja ketiga. Nah, ini dia. Past participle itu artinya kata kerja ketiga. Contohnya cleaned artinya membersihkan, invented menemukan, injured terluka dan dilakukan atau dikerjakan, build membangun, taken mengambil atau diambil ya. Tergantung nanti kalimatnya. Kalau ini kata kerja ketiga, maka dipakai untuk pasif ya. Lanjut, the past participle of regular verbs. Bentuk kata kerja ketiga, past participle itu bentuk kata kerja ketiga yang beraturan, itu ditambahin ed katanya. Contohnya cleaned ya, membersihkan, damaged artinya dihancurkan. For a list of irregular past participle, untuk daftar kata kerja ketiga yang tidak beraturan, contohnya done, build, taken dan lain-lain, lihat di appendix ya. Sudah ya, udah belajar kita di simple past tense dulu ya. Dan artinya mengerjakan atau dikerjakan, build membangun atau dibangun, taken mengambil atau diambil ya. Oke, lanjut contohnya. Butter is made from milk. Mentega dibuat dari susu. Butter is made. Mentega dibuat dari susu. Is made, dibuat atau terbuat. Oranges are imported into Britain. Jeruk-jeruk itu diimport ke Inggris. Ya, diimport. Kenapa ada are? Karena oranges jamak. How often are these rooms cleaned? Seberapa sering ruangan-ruangan ini dibersihkan? How often are these rooms? Ini these rooms-nya jamak ya, maka pakai are. Seberapa sering ruangan-ruangan ini dibersihkan? I am never invited to parties. Saya tidak pernah diundang. Nah, M-nya itu di. Saya tidak pernah diundang ke pesta-pesta. This house was built 100 years ago. Rumah ini dibangun 100 tahun yang lalu. Was built, berarti simple past tense pasif ya. These houses were built 100 years ago. Rumah-rumah ini dibangun. Nah, kalau yang atas satu rumah ini, kalau ini jamak these houses, rumah-rumah ini dibangun 100 tahun yang lalu. When was the telephone invented? Kapan telepon itu ditemukan? Ya, invented ditemukan. Kapan?
Ini kalimat tanya, question word, tensesnya simple, past tense pasif. Jadi, kapan telepon itu ditemukan? We weren't invited to the party last week. Kami tidak diundang. Weren't, tidak. Invited, diundang. Kami tidak diundang ke pesta minggu lalu. Was anybody injured in the accident? Apakah setiap orang terluka? Ini diartikan terluka ya, jangan dilukai. Tapi terluka. Apakah setiap orang terluka dalam kecelakaan itu? Yes, ya. Yeah. 2 people were taken. 2 people were taken to the hospital. Ya, maaf, ini ada meloncat. Yes, 2 people were taken to the hospital. Ya, 2 orang dibawa ke rumah sakit. Ini dia. Ya, 2 orang were taken, diambil, dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya bagian poin C, was were born. Nah, ini artinya dilahirkan. Was were diartikan di, born lahirkan. Berarti was were born dilahirkan. Kalau kita ingin mengatakan saya dilahirkan, I was born in Berlin in 1989. Saya dilahirkan di Berlin pada tahun 1989 ya. Tidak boleh I am born. Tidak boleh pakai to be am ya, tapi pakainya was kalau I was. Where were you born? Di mana kamu dilahirkan? In Cairo, di Kairo. Ya, jadi ini untuk menyatakan lahir, dilahirkan. Yang poin D, passive by, memakai by. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. The telephone, telepon itu ditemukan oleh, nah ini by di sini memakai pasif di sini memakai by, artinya oleh. Telepon itu ditemukan oleh Alexander Bell pada tahun 1876. Alexander Bell invented it. Alexander Bell menemukannya. Ya, lanjut. I was bitten by a dog a few days ago. Saya digigit. Ya, was ini di, bitten, gigit. Saya digigit oleh seekor anjing beberapa hari yang lalu. A few days ago. Nah, ini pasif ya, past tense pasif, simple past tense pasif. Do you like these paintings? Apakah kamu menyukai lukisan-lukisan ini? They were painted by a friend of mine. Lukisan-lukisan itu dilukis oleh teman saya. Yaitu pembahasan tentang pasif ya. Silakan diputar kembali kalau tidak ngerti. Nah, coba kalian kerjakan latihannya. Exercise unit 21 ya, tentang pasif. Mudah-mudah ya tuh. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.